Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu yang saya hormati, sahabat saya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Baiklah ya. Saya alhamdulillah syukur sengaja keliling Natuna ini, kebetulan di sini saya tanya Mas semalam, Mas ada taklim ibu-ibu nggak? Ya, kalau tidak ada taklim, tadi habis sholat Jumat saya langsung pulang. Nah, kebetulan ada mampir karena saya memang tugasnya penyuluh. Penyuluh itu Bu, ya memang nyuluh, bukan nyuluh ikan ya, memberikan penerangan kepada ibu-ibu. Saya di Kementerian Agama yang tugas pokoknya tentu masalah keluarga. Jadi kalau ibu ada masalah keluarga bisa ke saya. Saya pada pertemuan singkat ini saya ingin menyampaikan pentingnya pendidikan silang terhadap anak, kasih sayang silang. Maksudnya begini Bu, kalau bapak itu harus dekat dengan anak perempuan, jangan sampai tidak. Kalau bapak tidak dekat dengan anak perempuan itu berbahaya. Begitu sebaliknya, kalau ibu harus dekat dengan anak laki-laki, apapun masalah, jadi harus silang dia. Ayah dekat dengan anak perempuan, ibu harus dekat dengan anak laki-laki. Kenapa harus begitu? Nah, ini saya jelaskan satu-satu. Oke, bapak dulu. Kenapa bapak harus dekat dengan anak perempuan? Alasannya satu, supaya anak perempuan nanti kalau sudah nikah, dia akan menjadi kuat ketika menghadapi berbagai macam ujian. Karena anak perempuan kita ini kan belum tahu nasibnya baik. Siapa tahu dicampakkan suami, siapa tahu dia menghadapi kehidupan yang sangat luar biasa menderitanya. Dia kalau memfigurkan seorang ayah yang luar biasa, itu beda. Disia-siakan orang, dicampakkan orang, dia akan mengatakan, aku sudah kehilangan segalanya, tapi aku masih punya ayah yang luar biasa. Bisa dipahami ya? Jadi anak perempuan yang memfigurkan seorang ayah itu akan menjadi anak hebat. Nanti anak perempuan ibu itu tidak mudah putus asa, tidak mudah patah arang. Dia akan sanggup. Meskipun ayah itu sepertinya tidak ada apa-apanya, ibu sajalah sekarang ini kalau ada masalah yang dibayangkan pasti ayah. Itu berbeda, tidak membayang. Tapi sebalik sebenarnya, kalau laki-laki pasti membayangkan ibunya. Maka ibu kalau punya suami kurang dekat dengan anak perempuan, ya dekatkan bagaimana caranya. Itu satu Bu ya. Alasannya supaya anak perempuan ibu menjadi anak yang kuat, tidak mudah putus asa, tidak bunuh diri. Pokoknya kalau anak ibu di perantauan dalam kondisi apapun itu akan menjadi anak yang tegar. Jelas ya? Satu. Yang kedua, nanti anak perempuan ibu ini katakanlah mencintai laki-laki untuk dijadikan suami. Mungkin anak perempuan kita di Ranai, di Batam, di Jawa, ada dimanapun. Satu, dia tidak akan pernah berzina. Kenapa? Ingat bapaknya. Ketemu cowok, Bang, kalau memang abang senang dengan aku Bang, temui bapakku Bang yang ada di Batu Bis itu. Dia selalu ingat ayahnya gitu. Kemudian, aku nih Bang, apa kata ayah? Kalau kata ayahku baik, aku ngikut aja.
dengan syarat memang anak perempuan itu dekat dengan bapak gitu. Nah kalau anak perempuan ibu bermusuhan dengan bapak, nah, itu yang baru jadi masalah. Anak zina menentukan jodoh tuh bapaknya tidak dilibatkan, bahkan nikah pun nanti membohongi walinya, karena banyak bukti di sekitar kita ya. Kan kalau mau nikah Pak Kua itu kan pasti menanyakan wali gitu ya. Anak perempuan ini maaf mungkin sudah hamil duluan, entah apa, entah benci dengan bapaknya, pergi ke Pak Kua. Pak Kua tolong nikahkan aku. Apa kata Pak Kua, kemana bapakmu? Ya sudah mati Pak, masih merokok di Batubi sini. Ibu ingat, dan ini hampir semua kota membohongi walinya anak perempuan tuh. Kenapa anak perempuan tuh teganya mengatakan bapaknya mati? Karena memang bapaknya jauh dengan anak perempuan. Nanti Bu, kalau anak perempuan kita ini kan namanya kita di kampung Bu ya, dan anak perempuan kita ini merantau atau via telepon, nanti dia dalam menentukan jodoh selalu ingat bapak, selalu ingat ayahnya. Nanti akan mengatakan kepada laki-laki itu, bang kalau aku nih ngikut ayah bang, kalau memang abang serius nah aku jadikan istri, temuilah bapakku, telepon ayahku, kalau kata bapakku cocok aku ikut aja bang. Yang seperti ini hanya anak perempuan yang dekat dengan bapaknya. Ini kalau bapaknya bermusuhan pula dengan anak perempuan, tak akan ketemu itu. Bisa dipahami? Oke, tujuannya Bu ya, supaya anak perempuan satu tidak zina, yang kedua dalam menentukan jodohnya melibatkan orang tua. Orang tua itu sebenarnya ayah. Karena kalau anak perempuan kan yang menentukan jodohnya kan bukan dirinya. Siapa? Orang tua. Oke. Berikutnya, suami harus sadar kalau sudah tua itu yang akan melayani dia itu anak perempuan. Ini bapak sudah sakit hampir mati, kalau anak laki-laki masih cerita di kedai kopi politik, tidak akan mikir bapak. Tapi kalau anak perempuan itu yang akan peduli. Belum tahu ibu ini panjang umur, kalau ibu mati cepat, anak laki-laki itu ngurus bini, ngurus anak, ngurus jabatan. Anak perempuan yang akan ngurus ayah. Ayah susah makan, kan anak perempuan, betul apa tidak? Kalau dia stroke, suami Bu ya, nak pakai baju, nak dimandikan, nak disuapi makan, kan pasti anak perempuan. Di sini banyak suami nggak paham, makanya jangan jadi suami gila. Karena ketika suami gila bolak-balik main perempuan, itu yang paling benci bukan anak laki-laki. Siapa? Anak perempuan. Nanti ayah seperti ini akan menderita. Paham ya? Jadi suami harus sadar kalau dia sudah tua. Iya, kalau ibu panjang umur, suami mati duluan, selesai kuburkan, selesai kan. Ini yang jadi masalah ini, ibu pergi duluan, suami ibu dia masuk ke kategori nek ciri wong Jawa ora gablek duit. Kalau suami ibu orang kaya, masih bisa nikah lagi seorang wanita yang muda, bisa ngurus suami. Loh kalau suami kere, makan pun susah, mau nggak perempuan? Ya kalaupun ada perempuan kere juga, sakit-sakitan juga, kan percuma. Betul tidak Bu? Ini suami harus ada. Ini ingatkan terus suami ibu nih. Iya kalau ibu panjang umur, kalau tidak kan jadi masalah. Oke, sekarang saya balik. Kenapa kalau ibu harus dekat dengan anak laki-laki? Pertama Bu, biar anak laki-laki itu memahami seorang wanita, biar anak laki-laki itu sayang istrinya, biar anak laki-laki ibu itu memahami betapa beratnya tugas sebagai seorang istri. Maka ibu tunjukkan kepada anak laki-laki bahwa menjadi ibu itu tidak mudah.
Menjadi istri itu tidak mudah, mulai nyapu, masak, ngepel, cari uang, segala macam. Anak laki-laki ibu harus tahu tujuannya. Kalau nanti dia menikah, tidak meremehkan istri. Kan banyak laki-laki meremehkan istri. Engkau enak di rumah, aku capek-capek kerja di luar. Ya coba tes dulu, enak di rumah apa enak di luar. Ini kan banyak laki-laki tidak paham. Cara ngetesnya begini Bu, kalau ada suami ibu meremehkan istri. Ibu punya anak 4. Ibu balik kampung dulu ke Jawa 2 bulan aja. Suami ibu suruh ngurus anak, coba. Peningnya luar biasa Bu. Yang satu mencret, yang satu nangis, yang satu merajuk. Luar biasa Bu. Pusing suami itu, karena suami umumnya nggak tahu. Jadi maksud saya Bu, yang pertama, kenapa seorang ibu harus dekat dengan anak laki-laki, supaya seorang laki-laki, anak ibu itu memahami bahwa menjadi seorang wanita itu tidak gampang. Di sini pentingnya ibu yang luar biasa. Jangan ibu dekat dengan anak laki-laki, ibu hanya menunjukkan kerjanya selpang, main foto aja terus. Itu malah berbahaya. Yang saya maksud, ibu dekat dengan anak laki-laki, tunjukkan bahwa ibu sebagai pahlawan. Itu satu, tujuannya Bu ya. Yang kedua, ibu harus sadar anak laki-laki ibu sudah menikah. Anak laki-laki itu tetap wajib bertanggung jawab terhadap ibunya, menafkahi, melindungi, mengayomi, membina. Karena kewajiban laki-laki ada 4 kelompok wanita yang harus diurus: istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan. Terlalu banyak hari ini anak laki-laki menikah melupakan ibunya karena takut dengan bini, alias KOB, kalah oleh bini. Ibu punya anak perempuan, anak laki-laki, mungkin di tempat lain sudah punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Ibu minta duit, nak, kirimin duit nak, 1 juta, aku sakit. Nah, nak ngirim, dibentak bini, dah takut dia. Kenapa anak laki-laki kok takut dengan bini? Karena anak laki-laki ibu kurang dekat dengan ibunya. Tapi kalau anak laki-laki ibu dekat dengan ibunya, apa kata anak laki-laki? Aku bisa cari bini sehari 10, tapi tak akan bisa mencari seorang ibu selain ibuku yang ada di Batubi itu. Bisa paham? Bisa paham? Terlalu banyak anak laki-laki itu Bu, setelah nikah lupa dengan kita. Sibuk ngurus jabatan, sibuk ngurus anak, sibuk ngurus anaknya, ada jabatan. Mau balik ke Batubi Bu, nunggu nak mati dulu Bu, kita dia baru balik. Kenapa anak laki-laki bisa seperti itu? Karena kita tidak dekat dengan anak laki-laki. Jelas ya? Dan ingat, anak laki-laki itu bisa menjadi wali. Mana tahu ibu ini tak punya saudara yang lain, umur 60, bapak nggak ada, saudara laki-laki nggak ada, putus semua, punya anak laki-laki. Ibu dapat jodoh pula di usia 60 itu, udah hampir masuk kubur, ketemu jodoh lagi. Bisa nggak anak laki-laki jadi wali? Bisa. Paham ya? Nah gitu loh. Kalau ibu 60, adik dah meninggal, adik laki-laki ya, kakak dah meninggal, paman sudah meninggal, tapi anak laki-laki ada. Coba kalau ibu jauh dengan anak laki-laki, mama ini dah tuwek pun masih nak kawin juga. Kalau anak laki-laki ibu tidak dekat dengan ibu. Tapi kalau anak laki-laki ibu dekat dengan ibunya,
Ibu pula dicarikan jodoh oleh anak laki-laki itu, sekaligus menjadi walinya. Jelas? Jelas? Nah, di samping itu, Bu, terlalu banyak cerita, Bu ya. Anak laki-laki ini nanti, kali ibu misalnya anaknya laki-laki sukses, buka bengkel bunda motor. Kalau buka klinik, bunda sehat. Pasti ke ibu, nggak ada ke bapak. Orang tuh, Bu, secara umum anak tuh terinspirasi dengan ayah apa ibu? Ibu. Makanya ibu kalau lihat mobil di belakang tuh, doa ibu demi mama. Mana ada bapak disebut? Ya memang, nah persoalannya ibu bisa enggak? Nah, ibu bisa seperti itu hanya dua caranya. Satu, sabar terhadap anak. Yang kedua, ibu memang tipe pekerja berat untuk anak. Kalau ibu kerjanya marah saja terus, ibu malas masak, malas nyuci, tak mau ngasih suatu anak tak akan terinspirasi dengan ibunya. Tapi kalau ibu sudah telanjur marah, cepat minta maaf. Dengan anak seperti itu caranya. Oke, Pak Mariono, suami saya ini, Pak, tak peduli dengan anak, Pak. Kelemahan laki-laki itu, Bu, sama dengan anak pula. Makanya ada istilah laki-laki suami itu, Bu ya. Suami ini adalah bayi yang tidak pernah besar-besar. Suami ibu nih sama pula dengan bayi. Coba bayangkan, anak dikasih makan, suami harus dikasih makan. Kalau suami tidak dimasakkan, merajuk pula dia. Letakkan di meja makanan, habis oleh anaknya makanan, itu suami marah. Ini menghabiskan makanan juga siapa? Anaknya. Itu menunjukkan suami ibu ini hakikatnya anak ibu juga. Itu yang menjadikan suami ibu jauh dari anak. Contoh aja, suami ibu nak mandi, buka baju lempar berserakan. Anak ibu coba perhatikan, sama. Nah, maka solusinya, Bu, ibu memberikan kepada suami itu jangan langsung, tapi dibelokkan dulu kepada anak perempuan. Supaya tujuannya gini, supaya suami ibu dekat dengan anak perempuan. Gini, ibu habis masak, yang nyuruh bapaknya makan jangan ibu langsung, suruh anak perempuan. Nah, kasih tahu papamu makanan sudah siap. Jadi jangan ibu yang langsung ngomong, dibelokkan ke anak perempuan, baru suruh bapaknya. Mau buatkan minum, ini contoh ya, mungkin ibu yang nyiapkan gula segala macam, yang suruh buat anak perempuan. Setelah dibuat, kasih ke suami kita. Nah, ini kasih bekan bapakmu ya, dibelokkan dulu ya. Misalnya ibu pakaian, suami ibu nak mandi atau apalah, jangan ibu yang langsung memberi kepada suami ibu, dibelokkan dulu kepada siapa? Anak perempuan. Pokoknya anak perempuan harus peduli dengan ayahnya. Misalnya ibu melihat suami ibu lagi capek, minta urut, panggil anak perempuan, nak ayo kita urut bapamu sebentar. Kalau tak mau, kasih duit anak perempuan itu, walaupun sedikit. Intinya anak perempuan dekat dengan bapaknya. Karena salah satu hikmahnya, Bu, suami ibu kalau dekat dengan anak perempuan, insya Allah dia tidak akan main gila dengan wanita lain. Karena umumnya, Bu, di otak laki-laki itu yang diingat anak perempuan, jarang ingat anak laki-laki. Suami ibu nih misalnya nih, kalau anak perempuan dekat dengan suami kita, Bu ya, dia pergi ke Ranai, pergi kemanapun, melihat wanita cantik, yang dibayangkan adalah anak perempuan. Oh, kalau aku main gila dengan wanita ini, nanti bagaimana anak perempuanku? Jangan-jangan hukum karma berlaku. Begitu. Jadi intinya, ibu punya suami itu dekat sekali dengan anak perempuan, Bu. Dia pergi kemanapun, insya Allah tidak akan melakukan perbuatan yang membuat ibu kecewa, yaitu perselingkuhan. Kenapa? Yang dibayangkan itu bukan istri sebenarnya. Yang dibayangkan itu siapa? Anak perempuan. Oke.
jelas ya? Paham? Oke, sebelum saya close, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan, saya buka ruang tanya jawab. Begini Pak, sekarang ini kan khususnya di Kabupaten Natuna itu per 3 bulan sekali itu terjadi kekerasan, pelecehan seksual. Per 3 bulan sekali itu korbannya 6 sampai 10 orang. Enggak, laki-laki perempuan, yang lecehkan perempuan apa laki-laki? Dan tadi kan Bapak mengatakan bahwasanya ketika kita ingin menyiapkan makan atau menyiapkan pakaian, itu kita belokkan ke anak kita. Sementara kejadian di Kabupaten Natuna khususnya, itu banyak terjadi. Bapak itu melakukan kejahatan seksual terhadap anaknya sendiri. Dan ada juga laki-laki yang sudah berusia lanjut melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Jadi bagaimana kita mengatasi itu, terutama ya nauzubillah, mudah-mudahan di keluarga kita tidak juga untuk mengatasi yang bapak itu tega gitu, sementara istri ada di rumah gitu kan, tapi bapak itu tega melakukan kejahatan seksual terhadap anaknya. Oke, udah cukup. Fakta banyak ayah melecehkan anak kandungnya sendiri, padahal ibunya, artinya istrinya di rumah. Lalu kata Pak Mariono, seorang ayah harus dekat dengan anak perempuan. Dari ku piye iku? Kan gitu kan? Kumaha eta mun cek urang Sudan nama kan. Urang Sudan teh. Jadi gini, Bu. Untuk apa ibu dekat di rumah kalau potongan tak jelas? Sebenarnya kenapa suami itu sampai melecehkan anak wanita? Satu, ayah dengan anak perempuan tidak dekat. Dekat yang saya maksud ini bukan dekat fisik, ini dekat hati. Seorang ayah justru tidak akan mau melakukan tindakan apapun termasuk melakukan pelecehan seksual kalau hatinya dekat. Kan tidak mungkin ayah mencintai anak dalam artian nafsu, pasti melihat anak itu terangsang. Kenapa suami kok bisa terangsang dengan anak? Itu kan timbul pertanyaan, karena suami lapar nafsu. Kenapa lapar? Ya mungkin tidak ada tempat pelampiasan. Salah satunya istri, walaupun dekat hati jauh, kan gitu. Kenapa suami itu tidak nafsu lagi dengan istri? Ada dua kemungkinan. Mungkin cerewet, yang kedua potongan tak jelas. Sebelum nikah dulu body ibu bagus macam gitar, sebelum nikah. Setelah nikah gemetar saja terus, gimana? Itu kan Bu. Dulu sebelum nikah bentuknya jelas, mana depan mana belakang. Ini setelah nikah tak berbentuk lagi. Melihat anak perempuan cantik berbodi gitar, bentuknya jelas, iman kurang. Dengan anak kita jauh hati tapi dekat fisik, ya selesailah. Nah gini, yang saya maksud dekat dengan anak perempuan tadi sebenarnya itu dalam rangka bagaimana membangun kasih sayang. Tetapi yang saya maksud tadi, makan, minum, segala macam, Bu ya, itu bukan berarti anak perempuan kita dalam keadaan telanjang. Tidak, kan sering anak perempuan suami Bu, mana anduk, gitu kan. Ambilkan anduk itu, berikan dulu kepada anak perempuan, baru oleh anak perempuan berikan kepada suami. Paham maksud saya? Makan juga begitu. Tujuannya apa Bu? Ini sebenarnya kan tadi sudah saya katakan, dalam rangka menjadikan anak luar biasa, nanti menentukan jodohnya, dia akan selalu ingat ayahnya. Dalam melakukan segala macam apapun akan seingat ayahnya. Seperti itu. Nah sebenarnya begini Bu ya, saya kan menemukan banyak kasus. Ada seorang suami berzinah dengan anaknya sendiri sampai punya anak. Ini anak MTS, berarti anak SMP ya. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata suaminya
istrinya kerja per 1 minggu ke Singapura. Kan kerja Singapura tuh seminggu, balik kan tidak bisa lama-lama di situ karena pakai paspor apa itu, pelancong itu kan. Nah, dia berzina dengan anak kandungnya sendiri. Dekat memang, karena saya bilang lapar tadi. Kalau bisa ibu tuh sebenarnya melayani seks suami. Ingat tuh, kalau suami ibu 25 tahun ke bawah, itu normalnya seminggu 3 kali. 25 tahun ke bawah, 25 sampai 35 per minggu 2 kali. Naik 10 dia. 35 sampai 45 Buya per minggu sekali. 45 sampai 55 sebulan 2 kali. Gitu loh, kok ketawa ibu ya? Nah, ya 55 sampai 65 sebulan sekali jadilah. Loh, ibu mau atau tidak mau harus siap. Kalau ibu tak mau ya ikhlaskan suami ibu dilayani wanita lain. Poligami namanya. Lah ibu hidup nih pilihan bu, karena untuk ibu catat baik-baik, suami nggak ada masa monopos. Monopos itu bu, enggan melakukan hubungan seks, itu ditandai dengan lancar tidaknya haid itu. Ibu ada masa monopos, suami nggak ada. Umur 70 tahun bu, selama belum mati budak tuh masih mau terus seks itu. Pak, suami saya ini pak sudah malas melayani saya. Ya pandai-pandai ibu lah macam mana caranya. Ibu harus kreatif bu, supaya sperma itu keluar. Kan begini bu ya, ketika ibu tidak melayani seks suami, nanti suami ibu ada 2 kemungkinan. Yang pertama bu ya, suami ibu akan terkena penyakit, itulah yang disebut dengan prostat. Yang kedua, sperma suami ibu tuh bisa tumpah di sembarang tempat, bisa tumpah dengan anaknya, bisa tumpah di Ranai, bisa tumpah di Batam, bisa tumpah juga di Batubi, tapi bukan istrinya sendiri. Kenapa bu? Karena memang tidak tersalurkan. Kalau tidak disalurkan nanti jadi penyakit. Makanya hampir semua laki-laki kalau sudah tua karena operasi namanya prostat. Apalagi sering makan jengkol, petai, tambah banyak lah prostatnya itu. Gitu loh. Maka ibu pandai. Yang penting keluar benda itu bagaimana caranya ibu? Bu, ibu, bu, kok ketawa? Ibu harus pahami, sperma ini kan harus keluar. Apalagi suami ibu, maaf ya, produksi sperma itu kan satu makanan. Makanan tuh misalnya ibu sering makan, suami ibu ya, kacang. Itu produksi sperma namanya. Makanya kalau kita banyak anak gadis dengan bujang dulu sebelum nikah, kalau banyak makan kacang dia akan timbul jerawat. Sperma itu nggak keluar, maka lari ke dalam daging, itulah jerawat. Makanya orang jerawatan umumnya belum nikah, tapi setelah nikah jerawatnya hilang. Kenapa? Keluarnya ada jalannya. Ini sekaligus belajar kesehatan sebenarnya. Itu menurut dokter begitu bu ya. Nah apalagi suami ibu sering makan daging, sering makan enak-enak bu ya, jerawat, sering kacang, pokoknya yang banyak mengandung lemak, susu, kopi susu itu lemak semua, itu nanti akan menghasilkan yang namanya sperma. Ini harus dikeluarkan. Lalu bagaimana supaya keluar? Bu ya, ya ibulah harus pandai merayu suami.
suami saya ini dah susah Pak, walaupun susah umur 60 tahun Bu, nafsu masih ada. Makanya ada istilah, ini ada cerita Bu, mudah-mudahan Ibu bisa paham. Jadi ada seorang suami istri nak beli sapi Bu ya. Dia bertanya kepada pembeli sapi, Pak, aku nak beli sapi jantan. Kata si penjual sapi, Pak, ini sapi Bali bagus, jantan ini, sehari bisa kawin 5 kali. Kata si penjual sapi. Panas bininya ini, nyenggol suaminya. Ya, itu sapi pun bisa sehari 5 kali, masa ayah seminggu sekali pun susah kali. Kata si istri kepada suami. Jalan lagi, nah Pak, yang ini sapi Australia, kawin bisa sehari 10 kali. Nah, tambah disenggol lagi oleh istri. Nah Pak, itu sapi bisa sehari 10 kali, Bapak tak bisa. Panas kepala suami itu. Kemudian kepada pedagang sapi kata suami, Pak, itu dengan betina yang sama apa beda? Jadi kata si penjual sapi, ya betina beda dong Pak. Artinya apa Bu? Ternyata laki-laki dengan sapi ini sama aja. Kalau sapinya betinanya sama, sehari itu cuma sekali. Coba dikasih betina sapi yang beda-beda, mau dia 3 kali. Paham maksudnya? Begitu juga suami ibu gitu loh. Nah maksud saya Bu, kreatif saja. Nah paham Bu? Paham? Ini yang saya maksud, supaya tidak suami ibu tuh sembarangan terhadap anak. Nah jadi kalau bisa ibu, supaya suami ini semangat dengan istri, satu Bu ya, ibu jangan cerewet, lembut dengan suami itu. Karena suami ibu dulu bisa mendapatkan ilmu ibu ini kan cuma 2 dulu sebelum nikah ya. 1, ibu lembut, yang kedua cantik. Ibu ini bukan baik juga di mata suami dulu sebelum nikah, bukan. Ibu cantik, yang kedua apa tadi? Lembut. Coba ibu kalau sebelum nikah dengan kami laki-laki, cerewetnya sudah ibu tunjukkan, mana mau kami dulu. Walaupun laki-laki rata-rata ketipu hari ini, sebelum nikah lembut, tapi setelah nikah ya Allah, kartunya udah kebuka semua. Yang kedua apa tadi Bu? Lembut, cantik, urus badan itu supaya suami semangat. Tapi andaikan ibu sudah nggak mungkin cantik lagi karena dimakan usia, permintaan saya 1, ibu jangan bau, itu saja udah bagus sekali gitu loh. Betul Bu, supaya ibu tidak bau, pastikan kalau sedang ada suami di rumah, jangan melakukan pekerjaan yang menghasilkan keringat gitu loh. Kalau suami sedang di rumah, contoh suami ke kebun Bu ya, suami ke ladang, katakanlah balik sore. Apa pekerjaan yang menghasilkan keringat di rumah? Mungkin masak, mungkin ngepel, mungkin apa. Pokoknya ibu di rumah itu ketika ada suami persis seperti bidadari. Walaupun bidadari usia 60 tahun, nggak masalah. Yang penting jangan bau. Loh, supaya ibu tidak bau kan 2 caranya. Jangan ngentut di depan suami. Yang kedua, jangan keluar keringat. Kan 2 itu saja sebenarnya, ngentut, keringat. Loh, walaupun ibu pakai minyak wangi, kalau keluar keringat bau apa tidak? Bau gitu loh. Ini kan tadi yang ceritakan bagaimana supaya suami tidak melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya. Gimana? Ya kalau anak ibu laki-laki semua atau perempuan semua ya nasib namanya. Ilmu apa yang saya sampaikan tadi nggak bisa dipakai.
Maka caranya pastikan ibu mendapatkan menantu yang baik. Gitu. Kalau ibu anak laki-laki semua, yang menderita itu sebenarnya adalah ayah dan ibunya juga tentunya. Karena umumnya ibu lebih enak ikut anak perempuan walaupun miskin daripada ikut anak laki-laki walaupun kaya. Kenapa kita lebih suka ikut anak perempuan walaupun miskin? Karena yang di rumah itu anak perempuan. Yang kedua, suami ini umumnya cuek dengan orang tua, jadi nggak terlalu galau. Tapi kalau ibu ikut anak laki-laki ini banyak di luar, yang di rumah nih menantu nih kerjanya asik nyindir aja, itu yang buat pusing kepala. Maka ibu bersyukurlah kalau punya anak lengkap, ada laki-laki ada perempuan. Kalau ibu punya anak laki-laki semua, pastikan cari menantu persis seperti anak kita. Jelas ya? Jadi ibu pegang anak laki-laki itu. Kalau anak perempuannya 4, yang 2 ibu yang menentukan jodohnya. Karena terlalu banyak bukti menantu itu seperti anak kandung. Banyak pula anak kandung ini seperti setan pula dengan mbak kandung. Ada juga, jangan dikira tidak ada. Tak usah pula disesali. Oke, jelas ya? Oke, jelas. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Nanti video ini akan saya berikan kepada ibu. Tolong kasih dengan suami, Bu ya, biar suami ini tobat. Karena banyak bapak itu tidak dekat dengan semua anak, termasuk anak perempuan. Saya ulang ibu ya, hikmahnya kalau suami ibu dekat anak perempuan, satu, supaya anak ibu suatu saat tegar ketika menghadapi ujian. Ya kan kita nggak tahu nasib anak perempuan kita, mungkin dicampakkan suami, Bu ya, anak perempuan ibu hebat. Satu. Yang kedua, kalau suami ibu sudah tua, Bu ya, ibu mati, yang ngurus suami siapa? Anak perempuan. Kalau suami ibu kaya, walaupun megang tongkat, ada perempuan yang mau. Kalaupun suami ibu tua, udah sakit-sakitan, duit pun tak ada, mana yang mau? Siapa yang ngurus dia? Oke, berikutnya tujuannya supaya anak perempuan tidak berzina, sayang bapaknya. Nanti ketika ketemu jodoh, bang, aku jodoh terserah ayah bang. Kalau menurut ayah baik, aku ikut. Kalau menurut ibu tak baik, ya aku tak ikut. Abang temui ayahku aja. Aku apa kata ayah? Kenapa anak perempuan bisa seperti itu? Karena terbayang siapa ayahnya yang luar biasa. Begitu juga ibu. Kenapa harus dekat dengan anak laki-laki? Bu ya? Karena tujuan itu Bu, supaya anak laki-laki ibu bisa memahami siapa seorang istri itu ternyata tidak gampang. Satu Bu ya. Yang kedua, supaya anak laki-laki ibu tidak melupakan ibunya merantau kemanapun dia. Karena banyak bukti Bu, anak laki-laki ini lupa dengan emaknya, kalah oleh bini. Kenapa Bu? Karena selama ini ibunya tidak dekat dengan anaknya. Ayo kita saling itu yang saya maksud pendidikan apa tadi Bu? Silang. Ibu harus dekat dengan anak laki-laki. Kalau bapak harus dekat dengan anak perempuan. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.